Kesimpulan, Kejayaan memanggil itu sendiri berakar pada solidaritas nasional dalam melawan rezim yang menindas, yang membuat kebijakan-kebijakan kontroversial yang tidak pro rakyat di awal tahun 2019 hingga kini. Kejayaan memanggil masih konsisten menyerukan solidaritas kepada masyarakat hingga kini. Indonesia yang dalam kondisi ketertindasannya di bawah rezim yang berkuasa dan periode Jokowi ke Prabowo. Imajinasi kata Kejayaan memanggil terinspirasi dari film dokumenter Indonesian Calling. Film Indonesian Calling menyoroti aksi boikot sejumlah pekerja kapal dan pelabuhan di Sydney, Australia, terhadap kapal-kapal Belanda yang akan membawa senjata untuk agresi militer ke Indonesia yang baru merdeka. Perjuangan nasionalis Indonesia yang revolusioner yang pernah dibuang ke Belanda, dibawa pendigul, kemudian ikut diboyong kolonial Belanda ke Australia karena dikhawatirkan akan diperalat Jepang untuk menyerang Belanda adalah pelopor, dan aksi karena dikhawatirkan akan diperalat Jepang. Aksi solidaritas tersebut, aksi kaum buruh tersebut didukung buruh perkapalan dari India dan serikat buruh pelabuhan Australia dan Cina untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, dari pembelaan ini di mana saya dituntut 2 tahun penjara, menjadikan sebuah peristiwa pembungkaman secara sistematis seperti yang dilakukan oleh penjajah terhadap kaum muda yang revolusioner. Imajinasi perlawanan ke depan untuk kaum muda adalah membayangkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda untuk diperjuangkan ke depan. Selama itu adalah tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda untuk diperjuangkan ke depan. Selama itu adalah sebuah sistem sosial, maka sistem tersebut dapat diubah oleh manusia yang membuatnya. Imajinasi yang revolusioner dari kaum muda menjadikan dasar kritik, harapan, dan aksi perubahan nyata, bukan sekedar mimpi utopis, tapi imajinasi yang punya arah politik dan strategi di kemudian hari. Kaum muda harus siap mengatakan bahwa ketimpangan sosial adalah ketimpangan sosial, bukan ketimpangan pendapat yang dapat dibeli dan diatur oleh kekuasaan. Kaum muda harus lebih keras kepala dari kaum tua yang mengatur jalannya pemerintahan hari ini. Karena dengan keras kepala tersebut, maka tulang belakang kita bisa seperti Tan Malaka yang terlalu keras sehingga tidak bisa memukul kepada penguasa kolonial. Kemungkinan baru ke depan adalah sebuah keniscayaan untuk membongkar yang dianggap normal seperti persoalan represivitas aparat, korupsi, dan kemiskinan struktural. Dengan begitu, selama apapun saya menjadi tahanan politik, maka saya tidak akan berhenti menggerakkan tindakan-tindakan politik sebagai bahasa perjuangan untuk visi-misi bangsa Indonesia. Dengan demikian, kesadaran kritis masyarakat maka akan membangun masa depan yang lebih baik untuk bangsa. Dengan memenjarakan atas kritik saya, pemerintah tidak akan mengubur atau membasmi imajinasi yang tertanam di kepala kaum muda yang revolusioner dalam membaca realitas dan transformasinya. Menutup pembelaan ini, mengutip yang bisa dikutip, membaca yang bisa dibaca, menulis yang bisa ditulis, berpikir yang bisa dipikir, maka jelas apabila kita tidak berhenti bergerak, kelak akan ada perubahan yang bisa dijemput dengan semangat revolusioner kaum muda di garis depan tanpa rasa takut atau sedikit pun dipenjarakan. Frasa Prancis Gerakan Mahasiswa tahun 68 di kampus-kampus tertulis dan di kota-kota tembok tertulis, isu imagination pouvoir. Di sini imajinasi berkuasa. Hasta la victoria siempre. Aluta Pentunia. Viva Merdeka! Merdeka!